Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ceng Paputungan dengan NIM 22101125 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi, Program Studi Psikologi, Mata Kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Dalam video ini, saya mengangkat materi work stress atau stres kerja, dan adapun topik-topik yang akan saya bahas satu persatu, yaitu pertama adalah stres kerja, yang kedua jenis-jenis stres kerja, yang ketiga adalah gejala-gejala stres, yang keempat faktor yang mempengaruhi stres, yang kelima adalah dampak dari stres kerja, dan yang terakhir adalah strategi mengurangi stres kerja. Dan yang pertama kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari stres kerja. Stres sebagai akibat ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki individu. Semakin tinggi kesenjangan terjadi, maka semakin tinggi juga stres yang dialami individu. Ada beberapa pengertian stres menurut para ahli yang saya sudah kutip. Menurut Ardani, mendefinisikan stres sebagai suatu keadaan tertekan, baik itu secara fisik maupun psikologis. Dan yang kedua itu stres kerja merupakan beban kerja yang berlebihan, perasaan susah, dan ketegangan emosional yang menghambat performance individu. Ini pengertian menurut Robbins. Dan yang ketiga adalah stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Pengertian ini pun didefinisikan oleh Mangkunegara. Jadi, stres itu tidak selalu buruk, meskipun seringkali dibahas dalam konteks yang negatif, tapi para peneliti berpendapat bahwa stres tantangan atau stres yang menyertai tantangan di lingkungan kerja beroperasi berbeda dari stres hambatan atau stres yang menghalangi dalam mencapai tujuan. Bernay dan Slay mengungkapkan ada 4 jenis stres, dan 4 jenis stres itu adalah yang pertama adalah stress atau good stress, yang kedua adalah distress, ketiga ada hyperstress, dan yang keempat adalah hypostress. Dan baik, kita akan membahas satu persatu dari 4 jenis stres ini. Yang pertama adalah stress. Stres adalah stres yang menimbulkan stimulus dan kegairahan sehingga memiliki efek yang bermanfaat bagi individu yang mengalaminya. Contohnya adalah tantangan yang muncul dari tanggung jawab yang meningkat, tekanan waktu, dan tugas berkualitas tinggi. Jadi mereka ini termotivasi dalam melakukan pekerjaan. Jadi stresnya itu tidak untuk dalam hambatan untuk melakukan pekerjaan, melainkan memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang kedua adalah distress. Distress ini merupakan stres yang memunculkan efek yang membahayakan bagi individu yang mengalaminya, seperti tuntutan yang tidak menyenangkan atau berlebihan yang menguras energi individu sehingga membuatnya menjadi lebih mudah sakit. Yang ketiga adalah hyperstress. Hyperstress ini adalah stres yang berdampak luar biasa bagi yang mengalaminya. Meskipun dapat bersifat positif ataupun negatif, tetapi stres ini membuat individu terbatasi kemampuan adaptasinya. Contohnya adalah stres akibat serangan teroris. Yang keempat adalah hypostress. Hypostress merupakan stres yang muncul karena kurangnya stimulasi. Contohnya adalah stres karena bosan atau karena pekerjaan yang rutin. Baik, sekarang kita masuk pada gejala-gejala stres. Gejala-gejala stres, kerja individu akan mengalami gejala stres positif seandainya mendapatkan kesempatan untuk naik jabatan atau menerima hadiah atau rewards. Sebaliknya, jika individu merasa dihambat oleh berbagai sebab di luar kontrol dalam mencapai tujuannya, maka individu akan mengalami gejala stres yang negatif. Dan ini mengutip dari Robbins dan Coulter, mengungkapkan tentang gejala-gejala stres sebagai berikut. Mungkin bisa dilihat di atas. Yang pertama adalah fisik. Perubahan dalam metabolisme, bertambahnya detak jantung dan nafas, naiknya tekanan darah, sakit kepala, dan potensi serangan jantung. Yang kedua adalah perilaku. Perubahan dalam produktivitas, ketidakhadiran, perputaran kerja, perubahan pola makan, peningkatan konsumsi alkohol atau rokok, dan berbicara cepat. Gelisah dan gangguan tidur juga termasuk sebagai dalam gejala perilaku.
Dan ketiga adalah psikologis. Psikologis ketidakpuasan kerja, tekanan, kecemasan, kasmarah, kebosanan, dan juga penundaan. Baik, kita masuk pada faktor yang memengaruhi stres kerja. Jadi di sini ada beberapa faktor menurut Cooper dalam UMAM. Faktor yang memengaruhi stres kerja diantaranya yaitu yang pertama, stresor kondisi pekerjaan, seperti beban kerja berlebihan secara kuantitatif dan kualitatif. Keputusan yang dibuat oleh seseorang, bahaya fisik, dan jadwal bekerja. Dan yang kedua yaitu stresor stres peran dan ketidakjelasan peran, adanya bias dalam membedakan gender dan stereotip peran gender, dan juga pelecehan seksual dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah stresor faktor interpersonal, jadi meliputi hasil kerja dan dukungan sosial yang buruk, persaingan politik, kecemburuan sosial, kemarahan, dan kurangnya perhatian manajemen terhadap karyawan. Dan yang keempat yaitu stresor perkembangan karir, seperti promosi jabatan yang lebih rendah dari kemampuannya, promosi jabatan yang lebih tinggi daripada kemampuannya, keamanan pekerjaannya, ambisi yang berlebihan, sehingga mengakibatkan frustasi. Baik, kita masuk yang kelima, yaitu stresor struktur organisasi, meliputi struktur yang kaku dan tidak bersahabat, pertempuran politik, pengawasan, dan pelatihan yang tidak seimbang. Ketidakterlibatan dalam membuat keputusan pun itu juga adalah salah satunya. Dan yang keenam, yaitu stresor tampilan rumah pekerjaan, seperti mencampurkan masalah pekerjaan dengan masalah pribadi, kurangnya dukungan dari pasangan hidup atau keluarga dan juga teman, konflik pernikahan, stres karena memiliki dua pekerjaan atau peran ganda. Jadi kita masuk pada dampak dari stres kerja. Jadi dampaknya itu adalah kelelahan atau burnout. Jadi ini adalah perasaan umum dari kelelahan yang berkembang ketika seseorang pada saat yang sama mengalami terlalu banyak tekanan dan terlalu sedikit sumber kepuasan. Kelelahan biasanya berkembang dengan cara orang-orang dengan aspirasi tinggi dan motivasi kuat untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah kandidat utama untuk mengalami kelelahan dalam kondisi tertentu. Distler mendefinisikan kejenuhan atau burnout ini sebagai terkurasnya sumber daya fisik dan mental secara total yang disebabkan oleh usaha yang berlebihan untuk menjangkau sasaran terkait pekerjaan yang tidak realistis. Dan yang terakhir adalah mengurangi stres atau cara mengatasinya. Yang pertama yaitu menyediakan waktu rileks, yang kedua bersikap lebih asertif, yang ketiga bekerja lebih efisien, yang keempat tingkatkan energi dengan tidur, yang kelima meningkatkan keterampilan, yang keenam jaringan atau mencari relasi, dan yang terakhir adalah mengatur lingkungan kerja. Nah, ini ada tambahan sedikit tentang cara mengatasinya, yaitu dengan coping. Jadi coping ini adalah suatu proses di mana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan-tuntutan, baik itu yang berasal dari individu maupun juga dari lingkungan. Nah, dengan sumber-sumber daya yang digunakan dalam menghadapi stressful. Nah, dan coping ini pada dasarnya adalah salah satu jenis pemecahan masalah. Prosesnya melibatkan pengelolaan situasi yang berlebihan, meningkatkan usaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan, dan mencari cara untuk mengalahkan stres atau menguranginya. Nah, coping ini tuh memiliki dua jenis. Yaitu pertama, emotion focus coping, yaitu digunakan untuk mengatur respons emosional terhadap stres. Yang kedua adalah problem focus coping, yaitu digunakan untuk mengurangi stresor. Jadi individu ini akan mengatasinya dengan cara mencari-cari keterampilan-keterampilan yang baru. Baik, itu saja pemaparan materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.